Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersih bersama maaf. Inilah yang diminta. Makanya kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin. Kenapa makna minal aidin? Kembali suci bersih sebelum tisu kena darah jerawat. Yang berjerawat tersinggung. Kembali suci bersih sebelum tisu kena kulit yang luntur. Ini kan kalau sudah dihapuskan luntur kulit kan. Nampak. Maka balik dia minal aidin, kembali suci bersih. Wal faizin, faiz artinya menang. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu makan, menang kita melawannya. Nafsu politik, menang kita melawannya. Tapi nafsu untuk tidak memaafkan, ini luar biasa. Apakah Abdul Somad bisa memaafkan semua orang? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan pasti, insya Allah. Jadi saya pengalaman ceramah nih, kalau sudah diceramahkan, itu biasanya langsung hukumannya diuji Allah, cash and carry. Jadi malam ini bercerita tentang marah, jangan-jangan balik nanti di jalan ada yang memancing-mancing marah. Dulu waktu masih rutin pengajian di An-Nur, kajian subuh itu yang dikaji la taghdab, jangan marah. Begitu selesai dari An-Nur ada pengajian di Kampar. Sebelum pasar Kampar datang anak muda dari belakang. Awak masih muda juga, saya gas juga lah. Saya potong dia, marah dia, turun dia depan, saya pun turun juga. Apa mau kau? Langsung dalam hati, oh kajian subuh tadi kan jangan marah. Oh, ya. Kontan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak diuji dengan yang kita cakapkan. Makanya selalu tausiah saya itu tausiahnya tentang zakat, tentang hukum fikih. Kalau tentang masalah perasaan-perasaan ini, dia akan datang ujiannya. Makanya selalu saya minta jamaah doakan supaya Ustaz Somad istiqomah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ujian itu akan datang. Apakah ustaz-ustaz, alim-alim ulama, buya-buya itu diuji? Ya, diuji juga. Karena tidak ada manusia yang bebas dari godaan setan. Katanya setan diikat Pak Ustaz, lah terbuka satu Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Buya Hamka dipitnah mau membunuh presiden, mau mengganti dasar negara Republik Indonesia, menjual dokumen negara ke Malaysia. Buya Hamka masuk penjara. Duduk, tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya, kelepak. Hai Hamka pengkhianat, menjual Indonesia ke Malaysia. Kebetulan di samping dinding itu ada pisau silet. Datang setan berbisik, hai Hamka, ambil pisau silet, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Di kampung halamanmu di Maninjau kau datuk, kau bergelar doktor, profesor, tapi kau dituduh sebagai pengkhianat. Baguslah kau mati. Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern. Beli bukunya. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, dia minta ambilkan buku itu. Ambilkan buku Tasawuf Modern, mau dibacanya balik untuk menenangkan dirinya. Hari berganti, musim berubah. 4 tahun dalam penjara, Buya Hamka lepas, rezim pun berganti. Apa yang terjadi? Saat Buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba datang orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ada pesan Buya. Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Buya Hamka. Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah. Semua orang heboh.
Saya pun waktu membaca buku itu hampir saya campakkan lagi buku. Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya. Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu itu. Tiba-tiba datang orang, Ustadz Somad, tolong solatkan jenazah. Ada buzzer yang ditabrak truk, kepalanya pecah. Maka saya katakan, cari 1000 ustadz di MDI. Aku tak mau menyolatkannya. Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya. Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka, namanya Irfan Hamka, dalam buku berjudul Ayah yang dicetak oleh Republika. Saya diminta untuk mengiklankannya, tapi tak dikasih persen. Belilah buku ini, bagus untuk cerita anak-anak kita. Kenapa Ustaz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah. Buya Hamka waktu mau naik haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, naik kapal dari Tanjung Priok. Kapal itu berhenti sejenak di kota Padang. Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur. Tiba-tiba di Teluk Bayur ada orang melarang sholat di dalam kapal. Tak boleh sholat dalam kapal. Maka Buya Hamka mendatangi. Mana orang yang melarang sholat dalam kapal? Itunya Buya. Apa kata Buya? Wah, ang kurang aja, apa ang kurang aja, ama ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Baca dalam buku ayat. Jadi Buya Hamka itu marah juga. Kapan dia marah dan kapan dia memaafkan orang lain. Buya Hamka luar biasa. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi, itu kan Nabi. Cerita tentang sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi. Dan orang Awak, dan orang Sumatera, Buya Hamka. Sezaman dengan kita. Meninggal tahun 1980. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh. Buya Hamka difitnah. Fitnahnya novel yang dia tulis itu dikatakan dijiplak dari Al-Manfaluti, penulis Mesir. Buya Hamka adalah orang yang mencuri cerita, plagiator. Buya Hamka tak membalas, dia diam. Akhirnya sampai suatu hari datang anak gadis namanya Astuti, membawa suaminya mu'alaf, matanya sipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Astuti. Ini suami saya mu'alaf, baru masuk Islam. Tujuan datang? Pesan ayah saya, menantuku belajar Islam kepada Hamka. Ayahmu siapa? Ayahku Pramudya Anantatu, orang yang dulu memfitnah Buya Hamka. Begitu cara Pram meminta maaf kepada Hamka, menantunya disuruhnya belajar kepada Hamka. Begitu pula Allah menguji Buya Hamka. Sanggupkah engkau memaafkan orang yang memfitnah? Patutlah Buya Hamka itu dapat gelar doktor. 3 doktornya. Yang pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang kedua dari Universitas Sutomo Beragama. Yang ketiga dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. 3 dokter. Tak pernah dia kuliah. Saya 4 tahun di Al-Azhar, LC lah dikasih orang. Buya Hamka diundang dari Indonesia, ceramah di Mesir, dikasih dokter. Barulah saya paham. Rupanya kalau kau sanggup mengendalikan marahmu, dunia ini akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Boleh untuk update status besok. Kita lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang keempat, orang yang lulus dapat titel takwa Ramadan itu adalah kalau dia silap, dia salah, dia khilaf, dia segera mengingat Allah dan dia berkata fastaghfirullah, beristighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullah, bukan waktu salah istighfar. Banyak juga orang ketika dia salah, dia silap, dia salah, dia ingat Allah tapi dia tak beristighfar. Cantiknya anak gadis nih, Masya Allah. Nah, itu bukan istighfar, itu mengejek-ejek Allah.
Masya Allah, kata dia. Itu bukan istighfar. Istighfar itu adalah berhenti. Yang pertama langkahnya adalah zakarullah, mengingat Allah. Makanya kita disuruh untuk makan ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau masuk ke kamar mandi ingat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menengok muka di cermin ingat Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa bercermin. Banyak orang sekarang doa bercermin, ya Allah, makeupnya tebal kali. Ingat Allah. Guru saya mengajarkan, Pak Ustaz, katanya zikirnya itu la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Habib mengajarkan ke saya selawat, katanya Pak Ustaz. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Mursyid saya tarekat Naqsabandia, katanya Pak Ustaz mengajarkan ismu zat Allah Allah. Bagus. Tak berbunyi, tak bersuara. Hanya detak saja dalam jantung. Allah 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 Allah. Satu hari 5.000 kali. Makanya orang-orang tua, saya pernah naik mobil ke Pasir Pangarayan. Sebelum pasir itu ada sorga di sana. Sorga itu artinya surau gadiang. Surau gadiang itu dulu mursyidnya namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kelipah-kelipah. Guru mursyid kalau dia tak bisa datang, dia suruh penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah nyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Assalamualaikum kelipah. Waalaikumsalam. Kalian berzikir satu hari berapa kali? 5. Sikit betul. 5.000. Allah 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 Allah. Kita semakin tua, semakin banyak pikiran, semakin banyak cakap. Kalau kita tak berzikir, nanti kita macam kaset rusak. Duduk sama tetangga, anak menantu bercakap, berbolak-balik macam CD rusak. Itu bolak-balik. Sampai cucu di belakang bercakap. Itu ni cakapnya semalam. Tapi saya selama bolak-balik Korokan Hulu, heran saya. Kenapa orang-orang tua itu tak bercakap? Diam. Satu saya tanya, satu jawab. Kelipah, yo. Dah lama ikut tarekat dari muda, tapi tasbihnya jalan terus. Rupanya dia mengejar setoran satu hari mesti 5.000 kan. Allah 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 Allah. Supaya apa? Supaya lokek di tangkai jantungku. Allah 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 Allah. Sebab banyak orang mulutnya menyebut subhanallah, tapi hatinya ingat ke sawit. Namanya zikir brondol. Banyak orang menyebut mulutnya alhamdulillah, 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 tapi hatinya ingat gaji 3 boleh. Maka kalau ada orang bersuluk, apa suluk-suluk ini? Suluk itu lebih kurang menginstalkan aplikasi ke dalam Allah 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 Allah, supaya kalau kita silap salah cepat balik. Ya, kalau kita mati di rumah, kalau matinya di ruang ICU, anak menantu tak boleh masuk, security menjaga pintu, siapa kawan kita di dalam yang membisikkan la ilaha illallah? Nanti kalau kita mati itu ada yang membisikkan la ilaha. Iya, kalau di rumah. Kalau di rumah sakit jam 2 malam, siapa yang membisikkan? Tapi kalau lokek zikir itu ke dalam hati awak, maka datang malaikat mencabut nyawa, kita cepat ingat langsung la ilaha. Sekarang banyak orang mati mulutnya tak menyebut la ilaha illallah, datang malaikat mencabut doanya solar. Sebab solar panjang antrian. Banyak ibu-ibu mati sekarang waktu dicabut rohnya, yang keluar dari mulutnya minyak goreng. Apa yang selalu kau pikirkan? Apa yang selalu kau renungkan? Apa yang selalu kau cakapkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul